Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Husein alias Pak Uce, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, sahabat tani, saya berharap agar sahabat semuanya selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, usaha lancar, rezeki lancar, dan juga tetap dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari berbagai macam malapetaka, bala bahaya dan bencana dari mana dan apapun juga, sehingga kita dan keluarga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya, lancar, aman, amin ya rabbal alamin. Sahabat tani, tema kita kali ini kita akan melakukan proses fermentasi dari bahan organik yang kita miliki untuk persiapan media tanam, sahabat tani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan fermentasi dua jenis bahan, yaitu yang pertama dari sekam mentah atau merang atau sekam padi mentah, kemudian yang kedua dari serbuk gergaji. Nah, kita akan melakukan fermentasi. Kenapa dua bahan ini harus difermentasi? Kalau kita menggunakan langsung untuk media tanam, maka sahabat tani, dia bisa mengakibatkan jamur. Untuk itulah harus difermentasi terlebih dahulu. Nah, untuk itulah sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mohon kepada sahabatku semuanya, jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar sahabat selalu mendapatkan informasi terbaru dari saya. Karena pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bagaimana cara proses fermentasinya. Maka periode berikutnya nanti kita akan membuat video yang lengkap dari proses awalnya sampai kita panen. Nah, polanya seperti apa. Maka untuk itu jangan lupa aktifkan ikon lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa like-nya. Jika berkenan bisa di-share dan komen. Oke sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan alat dan bahannya. Kemudian selanjutnya proses fermentasinya seperti apa. Yuk kita mulai. Nah sahabat tani, bahan yang kita butuhkan yang pertama ini adalah sekam mentah. Ini sekam mentah, ini kita gunakan 2 karung. Kemudian bahan berikutnya adalah serbuk gergaji. Ini sahabat tani, ini juga bahannya kita gunakan 2 karung juga ya. Nah ini bahan-bahannya sahabat tani. Ini yang strukturnya ini agak kasar dan ini juga agak halus serbuk gergajinya. Nah, 2 bahan ini akan kita campur menjadi satu sebagai bahan media tanam agar media tanam kita dengan menggunakan bahan-bahan ini akan menjadi gembur dan subur. Kemudian bahan berikutnya ini kita menggunakan untuk biang fermentatornya. Kita menggunakan EM4. Nah ini sahabat tani, EM4 ini bisa didapatkan di toko-toko obat pertanian. Harganya juga sangat murah sahabat tani. Kalau punya mall sendiri juga bisa menggunakan mall. Nah untuk menggunakan EM4 ini sahabat tani, ini sudah kita campurkan. Ini kita campurkan di air sejumlah 3 liter. Ya, EM4 ini kita menggunakan 180 ml atau 1 takar gelas stereo. Kemudian juga kita menggunakan gula putih. Gula putihnya juga sama kita gunakan sekitar 20 gram. Ya sekitar kurang lebih segini sahabat-sahabat, sama ini gula putihnya. Kemudian kita campur menjadi satu. Ya setelah kita campur menjadi satu sahabat tani. Nah, karena EM4 ini sahabat tani yang perlu diketahui, EM4 ini maksud masih dalam kondisi atau sebagai bakteri pasif. Artinya lagi tidur. Ya harus diaktifkan karena dari kondisi tidur atau dorman atau dalam kondisi pasif harus kita aktifkan sebelum kita suruh dia bekerja. Nah, untuk itu setelah bahan-bahan tadi kita campurkan, nah ini harus diaduk sahabat-sahabat. Diaduk. Bagaimana cara mengaktifkannya? Ini kita aduk berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam, kurang lebih minimal 5 menit. Lebih lama lebih bagus.
diaduk selama 5 menit minimal dan jangan berhenti non-stop. Nah, ini cara mengaktifkannya sahabat tani. Nah, jangan pada arah kalau searah jarum jam seperti ini, maka bakteri ini bisa membutuhkan waktu 1 jam lebih untuk kita mengaduknya baru bisa aktif. Nah, kalau malas juga mau mengaduknya, ya berarti kita harus 6 jam sebelumnya bahan-bahan ini sudah kita campur antara air putih, kemudian E4 plus glukosa. Nah, glukosa ini sahabat tani bisa menggunakan gula putih seperti yang kita gunakan sekarang, bisa juga menggunakan gula merah atau molase. Ya, kita sesuaikan dengan yang gampang kita temui saja sahabat tani. Nah, kemudian bahan berikutnya ini ya, air jernih. Ini air jernih ini kita siapkan. Nah, ini sahabat tani. Jadi bahan dan alatnya. Ya, tentu alatnya ember dan cangkul yang kita butuhkan sahabat tani. Nah, ini dan ini bahan-bahannya seperti ini. Oke, sahabat tani, yuk bagaimana prosesnya? Nah, sahabat tani, untuk langkah pertama, air yang ada di dalam ini 3 liter yang sudah kita campurkan antara bakteri EM4 plus gula putih dan juga air bersih tadi yang sudah kita aduk, sudah kita aktifkan bakterinya. Ini kita campurkan ke dalam air. Air ini sahabat tani, air bersih yang jumlahnya ini 15 liter. Ini maaf sahabat tani, ini 30 liter, ini juga 30 liter. Jadi jumlahnya kedua-duanya ini 60 liter. Nah, jadi bahan ini kita campurkan kemari. Nah, ini kita campurkan kemari sahabat tani. Nah, air ini akan kita manfaatkan untuk menyiram bahan-bahan tadi. Nah, setelah kita campurkan dengan air jernih bersih tadi, kemudian kita aduk sampai merata. Nah, ini cara kita mencampurkan bahan. Kemudian langkah berikutnya, proses pengadukan. Alat yang kita butuhkan ini ada cangkul dan juga terpal. Nah, sahabat tani, kemudian 3 bahan tadi kita akan mencampurnya menjadi satu, baik itu sekam mentah, kemudian serbuk gergaji dan air yang sudah kita campurkan dengan EM4. Nah, jadi bahan-bahan ini kita aduk terlebih dahulu sahabat tani, sehingga antara sekam mentah dan serbuk gergaji ini diaduk sampai betul-betul kita pastikan sudah merata alias sudah menyatu daripada bahan-bahan ini. Nah, sahabat tani, nah kalaupun nanti ada yang belum menyatu atau belum tercampur dengan baik, karena nanti kedepannya juga 4 hari sekali kita akan lakukan pengadukan. Nah, sahabat tani, setelah kita campur seperti ini sudah betul-betul tercampur, baru langkah berikutnya kita melakukan proses penyiraman. Kita akan menyiramnya dengan menggunakan air yang sudah kita campurkan dengan EM4 tadi sampai betul-betul lembab. Jangan sampai basah ya sahabat tani. Apa bedanya lembab dan basah? Kalau lembab, begitu bahan ini kita ambil, kita genggam, kemudian kita peras dan ternyata tidak menetes, itu namanya lembab. Tetapi kalau kita ambil, kita genggam dan airnya menetes, itu artinya basah. Sedangkan yang kita butuhkan hanya lembab sahabat tani. Nah, untuk itu bahan-bahan ini kita campur. Setelah bahan-bahan ini kita campur, semuanya sudah bercampur dengan baik dan merata. Nah, maka proses fermentasi nanti akan berjalan dengan baik dan tentunya kita berharap hasilnya akan lebih maksimal. Nah, seperti ini sahabat tani, kita siram, kita aduk, kita siram, kita aduk, sehingga bahan-bahan tadi sudah betul-betul dalam keadaan menyatu. Nah, sahabat tani, nah setelah itu maka bagian atasnya kita lakukan perataan seperti ini. Jadi kita ratakan. Setelah kita ratakan, maka langkah berikutnya kita akan menutup bahan-bahan ini dengan menggunakan terpal yang sudah kita siapkan.
Nah, proses penutupannya seperti ini sahabat tani. Kita harus menutupnya dengan baik dan rapat sehingga kelembaban akan tetap terjaga. Seperti ini sambil kita tunggu prosesnya. Nah, ini nanti setelah ini kita akan lihat hasilnya dan juga kita akan tambah lagi prinsip dasarnya di ujung video ini. Nah, sahabat tani, inilah proses akhirnya. Nah, setelah dua bahan tadi antara sekam mentah dan serbuk gergaji itu kita campurkan, kemudian kita aduk sampai merata, kemudian kita siram dengan air yang sudah kita campurkan dengan EE4. Setelah ini kita tutup lagi dengan terpal seperti ini, dan tujuannya kita melakukan penutupan agar tidak terkena sinar matahari langsung, dan yang kedua juga tidak terkena air hujan karena ini di musim penghujan sahabat tani. Kemudian proses berikutnya nanti 4 hari sekali kita akan melakukan pengadukan. Jadi kita aduk bahan-bahan tadi, jika ada yang belum merata bisa lebih merata lagi. Kemudian jika ada bahan-bahan tadi yang mengering, nah nanti bisa kita lakukan penyiraman. Nah, kita bisa menyiram dengan proses seperti awal ya, kita campurkan air dengan EM4, atau kalau tidak pun juga bisa kita siram dengan air biasa. Yang penting kelembaban daripada bahan-bahan yang ada ini tetap terjaga sehingga proses fermentasi akan berjalan lebih cepat, sehingga kurang lebih nanti 21 hari bahan ini sudah bisa kita pergunakan. Lebih lama lebih bagus sahabat tani. Nah, sahabat tani, catatan yang penting lagi yang harus saya sampaikan, kenapa kita harus melakukan fermentasi antara dua bahan ini, yaitu serbuk gergaji dan sekam mentah tadi. Kalau ini kita gunakan langsung sahabat tani, tapi tidak kita lakukan fermentasi, dampaknya apa? Media tanam kita, baik itu media tanam di kebun, ataupun media tanam di polybag, planter bag, ataupun pola tanam yang lainnya, jika kita gunakan langsung, maka otomatis bahan-bahan ini akan terjadi fermentasi secara alami. Nah, karena terjadi proses fermentasi secara alami, dia akan menyerap oksigen dan juga menyerap nitrogen, sehingga akan menimbulkan panas di dalam media tanam kita. Dampaknya apa? Tanaman kita bisa menjadi layu, bahkan mati. Dan di samping itu pun juga yang lebih berbahaya lagi, kalau tidak kita fermentasi, maka jamur-jamur yang berbahaya bagi tanaman kita akan tumbuh dan berkembang. Itulah alasannya kenapa dua bahan ini sebelum kita jadikan bahan media tanam harus kita fermentasi terlebih dahulu sahabat tani. Itulah tadi proses dari proses ke proses telah kita lewati, bagaimana cara kita melakukan fermentasi. Nah sahabat tani, itu saja untuk perjumpaan kita kali ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.